Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfian Hanif dengan NIM 2022-53101 dari kelas P Sistem Informasi. Eh, di sini saya akan mempresentasikan dari paper pertama dan kedua dari jurnal dari paper pertama dan kedua dari tugas satu. Untuk jurnal yang pertama, jurnal ini dengan yang berjudul Evaluation of Government and Management of Information Technology Service Using COMPIT 2019 and ITL 4. Jurnal ini membahas evaluasi tata kelola dan manajemen layanan IT pada Direktorat Kelembagaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menggunakan kerangka kerja COMPIT 2019 dan ITL dan ITL 4. Tujuan utama dan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat kapasibilitas IT serta kepuasan pengguna layanan IT yang berhubungan dengan aplikasi e-Gov beberapa temuan utama meliputi: satu, tiga proses teknologi informasi berada pada level kapabilitas 0 atau tidak lengkap. 6 proses ini di level 1, awal atau awal. Satu proses di level 2 terkelola dan satu proses di level 3 yaitu dan di- didefinisikan. Yang kedua, tingkat kepuasan pengguna diukur berdasarkan kuadran dengan tiga atribut yang membutuhkan konsentrasi lebih lanjut. 13 atribut berada dalam kategori perlu dipertahankan dan 12 prioritas rendah. Dan tiga atribut lainnya dianggap berlebihan. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menghasilkan rekomendasi peningkatan seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan integritas layanan dan PDDIKTI. Selanjutnya, kerangka audit menggunakan COVID. Satu pendahuluan latar belakang jelas pentingnya tata kelola IT yang mencapai tujuan organisasi dan peran COVID sebagai framework untuk tata kelola IT. Tujuan audit ialah mengidentifikasikan kesesuaian tata kelola IT yang kebutuhan organisasi serta mengidentifikasi cara perbaikan. Untuk langkah-langkah pelaksanaan audit yaitu menentukan kebutuhan desain, penentuan faktor desain seperti tujuan organisasi, profil resiko, ukuran organisasi, dan strategi adopsi teknologi. Yang kedua ada mapping domain COVID dengan COVID 2019, menekankan proses dan aktivitas relevan dalam setiap domain seperti APO untuk manajemen risiko dan EDM untuk pengawasan risiko. Pengumpulan data dan selanjutnya ada pengumpulan data validasi. Dengan data dari kuesioner dan wawancara untuk menilai kapasibilitas proses dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada analisis temuan audit. Yang pertama analisis kesenjangan. Membandingkan tingkat kapasibilitas saat ini dengan tingkat kapasibilitas yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua ada SWOT analisis yaitu menyusun matriks SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait tata kelola IT. Yang ketiga ada kuadran analisis, yaitu memanfaatkan
Importance Performance Analysis atau IPA untuk mengidentifikasi area prioritas peningkatan layanan. Ada juga rekomendasi, itu rencana peningkatan untuk setiap domain. Misalnya dalam domain DSS atau Delivery Service dan Support, ini rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keamanan layanan dan kontinuitas layanan. Yang kedua ada beberapa strategi implementasi, membuat rencana implementasi untuk setiap rekomendasi berdasarkan prioritas. Yang ketiga ada rencana pemantauan dan evaluasi, yaitu untuk menyusun metode pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan perbaikan tata kelola IT berjalan sesuai dengan rencana. Dan kesimpulan itu ringkasan temuan utama kesimpulan dari hasil audit termasuk kekuatan tata kelola IT dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang kedua, tindak lanjut langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi untuk mengimplementasikan rekomendasi audit itu itu untuk penjelasan presentasi untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal kedua dengan judul Systematic Literature Review on Corporate Information Technology Government in Indonesia Using COVID 2019. Jurnal ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang menganalisis penerapan tata kelola IT di Indonesia menggunakan COVID 2019. Studi ini mengevaluasi penggunaan COVID 2019 pada perusahaan dan lembaga dengan tujuan untuk menyoroti dominasi pengguna domain delivery, server, and support atau disingkat DSS dalam kerangka kerja COVID 2019. Temuan penting meliputi satu. Dari 18 artikel yang dipilih banyak perusahaan, pemerintah, lembaga swasta, bank, rumah sakit, hingga institusi pendidikan yang telah menerapkan COVID 2019. Domain DSS atau Delivery, Service, and Support menjadi yang paling dominan digunakan dalam penerapan COVID 2019. Yang ketiga, jurnal ini membahas bagaimana COVID 2019 membantu perusahaan mencapai tata kelola IT yang baik dan fitur-fitur baru seperti faktor desain dan komponen tata kelola dan tujuan manajemen. Berikutnya adalah kerangka audit menggunakan rangka kerja COVID 2019. Satu, penempatan tujuan audit. Tujuan ini mengidentifikasi tujuan utama seperti mengukur kapasitas tata kelola IT, memastikan kepatuhan dan standar keamanan, dan atau evaluasi risiko dan efektivitas kontrol. Rencana audit. Yang pertama, tentukan ruang lingkup audit berdasarkan domain COVID yang relevan, misalnya EDM, APO, atau BY, DSS, dan MEA. Yang kedua, susun tim audit yang memiliki kompetensi terkait tata kelola dan manajemen IT. Yang selanjutnya, ada analisis domain COVID 2019. IDM, evaluated, direct, and monitor. Evaluasi bertujuan strategis dan bagaimana teknologi mendukungnya. Ada APO, Alike, Plan, and Organize. Analisis perencanaan dan penyelarasan IT dengan strategi bisnis. Ada BAI atau Build, Acquire, and Implement. Evaluasi efektivitas implementasi dan pengembangan sistem. Ada DSS yang tadi sering digunakan, Delivery, Service, and Support. Tinjauan manajemen layanan termasuk manajemen insiden dan berlangsungan bisnis. Dan ada MEA, Monitor, Evaluated, and Assess, yaitu pantau dan evaluasi kerja serta kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada untuk penilaian kapasitas proses, digunakan skala kemampuan yang disediakan komputer dari
level 0 tidak ada proses hingga level 5 yaitu optimalisasi yang dan kedua ada tentuan apakah ada kesenjangan antara kapasitas saat ini dan tingkat yang diharapkan. Lihat adalah rekomendasi, dokumentasikan semua temuan audit termasuk area kekuatan dan kelemahan pada tata kelola IT. Yang rekomendasi kedua yaitu berikan rekomendasi berdasarkan temuan, misalnya meningkatkan pada kontrol tertentu atau meningkatkan kapasitas dalam domain tertentu. Ya, yang ketujuh ada tindak lanjut, yaitu buat rencana tindak lanjut yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk memastikan perbaikan atas temuan audit. Dan kedua, lakukan pemilik tanggung jawab dan waktu penyelesaian untuk setiap tindakan korektif yang didominasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, audit berbasis komputer 2019 akan mencakup analisis menyeluruh terhadap tata kelola IT dan organisasi, mengoptimalkan manfaat dan memitigasi resiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Ya cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.